Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan sharingkan gimana caranya men-setting jam waktu sholat. Nah, ini waktu sholat ini untuk versi Android ya. Pertama-tama teman-teman harus download dulu aplikasinya ya. Aplikasinya ada di deskripsi ya, link downloadnya. Nah, kemudian nanti namanya adalah ini ya, Delamat Remote Jam Sholat ya. Nanti linknya di deskripsi teman-teman. Pertama-tama kalian harus mengaktifkan Bluetooth-nya dulu ya. Kemudian nanti Bluetooth-nya dikonekin dulu ya teman-teman. Nanti cari yang namanya JDY. Nah, ini ya teman-teman ya, JDY 31 SPP. Pokoknya depannya JDY. Soalnya belakangnya seri ya. Jadi depannya yang JDY aja. Nah, teman-teman nanti dikonekin, nanti passwordnya 1 2 3 4. Kalau tidak bisa 0 4 kali. Pokoknya ada instruksinya. Ya, saya ulangi lagi. Nanti yang dimasukin passwordnya 1 2 3 4. Setelah dikonekkan, nah kemudian baru install aplikasi, nanti linknya di deskripsi ya, install seperti biasa. Nah, teman-teman kalian juga harus mengizinkan. Nah, nanti di sini ada izinkan mengakses. Nah, teman-teman ya. Nanti kalau di Android tinggal ditahan lama. Kemudian di information. Nah, di sini ada perizinan ya. Kalian izinkan aja semua. Perizinan kayak gini nih, perizin aplikasi. Nah, ini. Izinkan biar mudah lah, tidak terbatas. Nah, kemudian setelah semuanya diizinkan baru kalian masuk ke aplikasi, kemudian klik logo. Nah, di sini ada logo Bluetooth ya, teman-teman. Ada logo Bluetooth, pastikan ininya nyala dulu ya. Si running tag jam waktu sholatnya nyala dulu. Kemudian kalian masuk ke Bluetooth, klik. Nah, cari yang tadi JDY depannya ya. JDY. Oke, di mana? JDY. Nah, ini JDY. Nanti Bluetooth telah tersambung. Nah, dia akan ngobrol ya, Bluetooth telah tersambung. Ya. Nah, setelah itu pertama, kalau misalkan tidak sinkron waktunya, nah di sini ada tombol waktu. Ketika diklik, maka bunyinya beep ya. Nah, artinya komunikasinya sudah berhasil ya, dan datanya sudah terkirim. Jadi jam nih yang 6.13 ini akan up to date sama banget dengan yang ada di handphonenya ya, yang ada di handphone dia akan mensinkronkan otomatis. Nah, ya. Sama banget ya. Jadi sekarang di jam ini di handphone jam 6.13 ya. Di sana pun sama 6.13. Nah, jadi jamnya akan sama. Baik, lanjut teman-teman, pelan-pelan, settingnya tidak susah ya, mudah sekali. Kemudian ini waktu jamnya dulu. Kemudian waktu sholatnya, agar bisa menyesuaikan dengan lokasi teman-teman, tentunya berbeda-beda ya waktunya, maka ini harus pilih koordinat. Nah, tetapi GPS-nya harus diaktifkan dulu teman-teman ya. Nah, karena saya GPS-nya sudah aktif ya, sehingga teman-teman perlu mengaktifkan dulu. Kalau sudah aktif, maka data ini terbaca nih, lintang ya, bujur, altitude, ini semuanya akan terbaca otomatis. Ini akan terbaca otomatis ya. Tidak usah repot-repot kalian mencari. Nah, kalau sudah terbaca otomatis, angkanya sudah betul begini. Ya, sudah begini, maka tinggal di oke. Nah, lintang terkirim, bujur terkirim, altitude terkirim. Kemudian ini WIB kita tentunya di waktu Indonesia Barat ya, 7, diklik oke. Nah, ini untuk koreksi, ini mungkin dibiarkan dulu aja, kecuali kalian mau ada kesalahan ya. Misalkan kan ada tanggal Masehi dan Hijriah ya. Nah, Hijriahnya muncul di bawah, nanti dia jalan ya. Nah, kalau dia salah nanti tinggal dikoreksi aja. Kelebihan, kekurangan berapa hari. Nah, biasanya 1 sampai 2 hari lah. Kalau tidak ada ya 0 ya. Nah, ini beda-beda soalnya tiap tahun suka ada pergeseran untuk perbedaan Masehi dan Hijriah. Ini tinggal dikoreksi aja. Nah, seperti ini, Jumat 22 November, ini yang Masehi. Oke. Nah, ini 20 Jumadil awal. Nah, ini yang masalahnya kadang-kadang ya. Jadi perlu dikoreksi apakah sudah pas atau tidak. Kalau sudah pas biarkan, tapi kalau salah kalian tinggal atur koreksi aja, plus minus atau kelebihan atau kekurangan berapa hari. Nah, ini ya teman-teman untuk setting lokasi atau jam waktu sholatnya di sini.
akan otomatis update ya. Jadi Isya tanggal jam berapa gitu ya. Kemudian subuh jam berapa itu akan otomatis menyesuaikan dengan sesuai jadwal Kemenak, sesuai dengan lokasi masing-masing. Selanjutnya, nah teman-teman kita pilih tempat. Jika yang jam waktu sholat kalian dipasangnya di masjid, yang Anda Jumatan pilihnya masjid. Nanti bedanya di mana ya saya jelaskan. Jika musola ataupun kecil ya, tempatnya musola kecil, berarti kalian pilihnya nanti musola. Bedanya nanti di pas Jumatan aja. Ya, teman-teman. Selebihnya sama. Jadi kalau misalkan tempatnya suka dipakai Jumatan pilih masjid, tapi kalau tempatnya tidak dipakai Jumatan pilih musola. Gitu bedanya. Misalkan saya pilih masjid karena tempatnya dipakai Jumatan. Kemudian nama masjidnya. Nah, nama masjidnya silahkan kalian isi sesuai dengan masjid masing-masing namanya ya. Misalkan saya Ibnu Siena gitu ya. Siena Nusantara. Nah, tinggal di oke. Maka nanti namanya muncul di bawah. Jalan cet gitu ya. Jadi nanti informasinya ini jamnya. Nah, ini Ibnu Siena Nusantara. Ini ya, teman-teman. Yang di bawah jadi informasi. Kalau yang atas jadwal sholatnya muncul gantian. Ya. Ingat jadwal sholatnya tidak bisa kita edit satu-satu ya teman-teman. Tidak akan otomatis terupdate. Ya kayak gitu ya. Baik lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Sorry. Nah, kalau sudah teman-teman masuk ke informasi. Tadi kan sudah masjid, sekarang informasi. Jadi kalian coba-coba. Nah informasi di sini adalah untuk menampilkan informasi pesan dan sebagainya ya teman-teman. Jadi disediakan ada 3 teks, nah maksimal 150 karakter. Nanti ini akan muncul berurutan Ibnu Sina Nusantara, kemudian tanggal Masehi, tanggal Hijriah, kemudian pesannya. Teks pertama misalkan ya. Man jada wajada gitu ya. Misal ya teman-teman. Saya kirimkan teks pertama. Nah, nanti biasanya akan muncul setelah istilahnya apa? Ini setelah Hijriah. Tulisan Hijriah tuh manjada wajada. Kalau tambahin lagi di teks kedua, kalau perlu silahkan teman-teman sesuaikan ya. Oke, kita kosongkan aja dulu ya, saya kosongkan. Nah, ini yang penting nih di bagian pesan sebelum sholat. Jadi nanti setelah waktu sholat muncul maka dia akan notif. Nah, kemudian ada jeda iqomah ya. Nah, nanti akan muncul pesannya apa. Nah, silahkan diisi. Misalkan rapatkan barisan gitu dan sebagainya. Dan ini juga sama kalau yang bawah ini untuk Jumat ya. Pesan sebelum khutbah. Misalkan matikan handphone dan sebagainya kayak gitu dan sebagainya. Nah, ini pesan-pesan yang silahkanlah kalian atur-atur ya sesuai kebutuhan. Selanjutnya koreksi jam jeda. Nah, ini di sini pengaturan yang penting. Pertama ini untuk mengatur iqomah. Nah, jadi ada jeda dari azan ke sholat ya. Ada dari ya betul ke iqomah itu berapa lama. Nah, misalnya untuk sholat sunat ya, untuk diatur aja nanti defaultnya 15 semua ya teman-teman. Ini sesuaikan dengan kebutuhan karena berbeda jumlah jemaahnya, semakin banyak jelas butuh waktu yang lama. Untuk zuhur misal di 10 menit ya. Nah, ketika sudah setting kirim. Asar di 10 menit kirim. Iqomah di 10 menit, maghrib di 10 menit misal ya. Ini Isya sama 10 menit, subuh mungkin butuh waktu lama 15 ya. Itu sesuaikan. Kemudian di bawah ini penyesuaian dikoreksi ya. Nah, tadi jika ada subuhnya kecepatan nih di lokasi saya atau kekurangan. Nah, ini bisa diatur nanti di sini. Kelebihan berapa menit gitu ya. Ini juga sama. Jadi semuanya bisa dikoreksi ya. Sebenarnya tuh cuman tidak bisa diedit tapi bisanya dikoreksi. Subuh sampai Isya. Ini jadi sholat wajibnya bisa dikoreksi. Khawatirnya ada yang kekurangan 1-2 menit. Nah, kalau tidak ada sudah pas gitu ya. Silahkan kembali lagi. Sekarang masuk ke pengaturan. Nah, di sini pengaturan yang terakhir ya. Pertama, sholat time. Apa itu sholat? Sholat harusnya ini sholat time, bukan sholat. Kayak salah tipe ya. Jadi pada saat waktu sholat nanti jam ini akan otomatis blank. Nanti ada kedip pojok di bawah ini ya, di sini kedip-kedip. Intinya biar tidak mengganggu kehusuan pada saat sholat. Khawatirnya jamaah malah liatin ini gerak-gerak gitu. Jadi dia akan otomatis mati. Standby bahasanya gampangnya lah. Itu berapa lama? Misalkan 2 menit, 3 menit gitu ya. Kemudian kalau sholat Jumat mungkin lebih lama. Jadi atur 5 menit.
Jadi ini jeda di standby. Kemudian buzzernya mau nyala atau tidak. Nah, kalau misalkan perlu dinyalakan, tapi defaultnya nyala ya. Jadi ketika dia jam waktunya sholat, nah maka buzzernya akan nyala tit 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 kayak gitu. Kemudian selanjutnya imsak. Nah ini opsional. Imsak perlu muncul nggak? Nah misalkan imsak, sementara saya tidak ditampilkan ya, jadi tidak ditampilkan. Kemudian terbit, nah ini juga sama. Duha juga tidak ditampilkan. Ini sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Misalkan kalau imsak butuh pada saat bulan Ramadan, diaktifkan bulan Ramadan saja. Kalaupun tidak perlu bulan yang lainnya tidak usah ditampilkan. Nah dikirim-kirim, tidak perlu tampil. Kemudian durasi azan. Nah ini ya, mau ditampilkan atau enggak. Nah ini sih akan dipilih 0 misalkan. Kemudian tampilan angka. Nah ini menariknya di sini. Ini tujuannya untuk menampilkan angka yang ini nih. Nah 621. Ukurannya mau gimana? Kalau seperti ini, angka saja kirim ya. Coba angka saja seperti ini, tulisannya 621. Tapi kalau Arab, nah ini Arab, tulisannya menjadi Arab. Teman-teman kayak gini ya. Nah kalau di pesantren mungkin cocok ya teman-teman, tapi kalau di masyarakat umum ya, khawatirnya ada yang belum paham ya tulisan Arabnya, jadi bingung gitu ya. Nah lebih baik pakai yang umum aja. Oke, atau angka detik. Nah kalau angka detik ini ada detiknya 622. Nah lebih detail lagi. Nah, oke, jadi ada detiknya. Kemudian kalau jam kecil, nah kalau jam kecil kita kirim dulu. Nah tulisannya di atas aja, tapi nanti pesannya jadi panjang. Jadi lebih panjang. Nah ini, jadi Kak Ibnu Syiena tuh sampai pojok. Nah bedanya di sana. Jadi space-nya dipakai pesan. Ya, silahkan sesuaikan dengan kebutuhan. Oke, teman-teman sebalikin lagi ke yang jam detik aja. Oke, terakhir. Nah ini animasi. Animasinya ada 2 pilihan. Jadi animasi untuk menampilkan maghrib ya. Nah ini kan naik turun ya. Misalkan isya nih, lihat tuh. Jadi animasinya seperti itu. Oke, kita ganti ya. Ini nomor 1 ya, nomor 1. Nomor 1 kayak gini. Animasinya ke pinggir tuh. Ini nomor 1, yang tadi nomor 2. Nah ini nomor 2. Ini animasinya ada 2 jenis ya. Kemudian saya balikin lagi ke nomor 1. Nah ke nomor 1 kayak gini, ke pinggir ya, kayak potong gitu ya. Baik, lanjut. Ini fontnya bisa pilih lagi, bisa tebal, bisa tipis. Kalau yang tebal, yang ini yang ditampilkan ya, ini tebal, tulisan bawahnya ya. Kemudian kalau yang tipis, nah tulisannya jadi kurus. Menjadi wajahnya jadi kurus. Silahkan. Jadi tulisannya bisa tebal, bisa tipis. Nah ini tebal lagi, balik lagi. Ini teman-teman ya. Oke, tebal. Nah ini ya, tuh jadi tebal lagi. Baik, nah terakhir di sini ada kecerahan dan kecepatan. Jadi kecerahan ini, untuk kecerahan bisa diatur ya sesuai dengan kebutuhan. Nah misalkan saya setting di sekitar 50-an, ini digeser ya. Nah, kalau misalkan diredupkan, redup banget ya. Tapi kalau ini sesuaikan aja, jangan terlalu cerah ya. Kalau terlalu cerah biasa slow. Misalkan saya setting di sekitar 30-an lah. Oke, kalau kecepatan ini untuk kecepatan animasi. Ya. Oke. Nah, ini kecepatan gerakannya ya, kecepatan gerakan. Ini sesuaikan juga dengan kebutuhan. Nah, misalkan seperti ini. Oke, baik teman-teman, itu adalah cara-cara ya, tutorial untuk men-setting jam waktu sholat. Nah ini jam waktu sholatnya, nanti linknya di deskripsi ya jika kalian butuh. Kemudian cara aplikasinya pun, download aplikasinya pun ada di deskripsi juga teman-teman. Baik, silahkan komen jika ada pertanyaan dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.